Bayangkan ini, Jepang, negara dengan teknologi maju, kereta tercepat di dunia, dan harapan hidup tertinggi, memiliki hutang pemerintah sebesar 262% dari PDB-nya. Amerika Serikat, negara adidaya dengan ekonomi terbesar di dunia, hingga awal tahun 2026 memiliki hutang nasional mencapai 38,5 triliun US dollar atau setara 646,6 ribu triliun rupiah. Angka yang hampir tak terbayangkan. Yang lebih mengejutkan, Jerman, negara yang sering digambarkan sebagai disiplin fiskal, juga memiliki hutang lebih dari 2,3 triliun euro atau setara 45,8 ribu triliun rupiah. Ini bukan kecelakaan sejarah atau kesalahan kebijakan sesaat. Ini adalah sistem ekonomi global yang telah dibangun, disempurnakan, dan diterima selama berabad-abad. Tapi bagaimana kita sampai di sini? Mengapa negara-negara paling maju sekalipun tampak terjebak dalam siklus hutang? Dalam eksplorasi mendalam ini, kita akan melakukan perjalanan melalui waktu, dari istana raja-raja abad pertengahan hingga algoritma trading modern, untuk memahami DNA sebenarnya dari ekonomi hutang global. Mari kita mulai dengan pertanyaan fundamental. Kapan pertama kali negara meminjam uang? Jawabannya ada dalam konflik paling besar manusia, yaitu perang. Pada abad ke-12, Raja Henry II dari Inggris membutuhkan dana untuk kampanye militernya di Prancis. Pajak tidak cukup, dan merampas gereja menimbulkan masalah politik. Solusinya, dia meminjam dari Ordo Bait Allah atau Knights Templar yang tidak hanya kesatria, tapi juga bankir terbesar Eropa saat itu. Namun, sistem ini memiliki kelemahan fatal. Hutang bersifat personal kepada sang raja. Ketika Richard si hati singa naik tahta, dia awalnya menolak membayar hutang ayahnya. Revolusi pertama terjadi di Republik Venesia pada abad ke-12. Mereka menciptakan prestiti atau surat hutang yang bisa diperdagangkan, dibeli oleh warga Venesia sebagai investasi. Ini adalah cikal bakal obligasi pemerintah yang dapat diperdagangkan. Tapi, terobosan sebenarnya datang dari Inggris tahun 1694. Inggris sedang berperang dengan Prancis. Yaps, perang 9 tahun. Dan itu membuat keuangan kerajaan morat-marit. Sekelompok pedagang kaya menawarkan solusi revolusioner. Mereka akan meminjamkan 1,2 juta euro kepada pemerintah, jumlah yang sangat besar saat itu, dengan imbalan, pertama, hak mendirikan Bank of England sebagai bank sentral pertama. Kedua, bunga 8% per tahun. Ketiga, hak untuk menerbitkan uang kertas. Ini adalah kelahiran sistem keuangan modern. Negara dan perbankan terikat dalam hubungan simbiosis yang bertahan hingga hari ini. Dengan sistem ini, pemerintah tidak lagi bergantung pada satu kreditur, tetapi bisa meminjam dari pasar modal. Ribuan investor yang membeli surat janji bayar pemerintah. Lalu bagaimana dengan revolusi konsep dari hutang biasa ke hutang negara? Nah, inilah bagian yang paling sering disalahpahami. Hutang negara secara fundamental berbeda dengan hutang rumah tangga. Bayangkan 3 skenario. Pertama, keluarga A berhutang 200% dari pendapatan tahunannya. Ini kondisi berbahaya. Kedua, perusahaan B berhutang 200% dari pendapatan. Bisa beresiko, tapi mungkin masuk akal jika untuk ekspansi. Ketiga, negara C berhutang 200% dari PDB-nya. Ini belum tentu bencana. Kenapa? Karena negara memiliki 3 keunikan yang tidak dimiliki individu atau perusahaan. Oke, mari kita bedah. 1. Negara berdaulat atas mata uangnya sendiri, kecuali negara yang menggunakan mata uang asing seperti dollarization. Jepang berhutang dalam yen, dan Bank of Japan bisa mencetak yen jika diperlukan, meski dengan konsekuensi inflasi. 2. Negara punya masa hidup tak terbatas. Perusahaan bisa bangkrut, individu bisa meninggal, tapi negara terus ada. Hutang bisa digulirkan atau rollover, membayar hutang lama dengan hutang baru. Secara teoris lamanya. 3. Negara punya hak pajak. Ini adalah sumber pendapatan yang tidak dimiliki entitas lain. Tapi konsep paling penting ditentukan oleh ekonomi Inggris, John Maynard Keynes, selama depresi besar 1930-an. Keynes melihat bahwa selama resesi, ketika swasta tidak berinvestasi dan pengangguran tinggi, pemerintah harus jadi penggerak terakhir dengan berbelanja, bahkan jika harus berhutang. Ide ini diuji selama New Deal Roosevelt dan terbukti efektif pada skala masif selama Perang Dunia II.
Amerika Serikat membiayai perang dengan menerbitkan war bonds yang dibeli oleh 85 juta warga Amerika, bukan dari pajak. Pasca perang, ekonomi Amerika Serikat justru booming karena hutang perang menciptakan basis industri dan lapangan kerja. Ini membuktikan paradoks Keynes. Hutang pemerintah bisa menjadi investasi produktif jika digunakan untuk hal yang meningkatkan kapasitas ekonomi. Lalu bagaimana korelasinya dengan era modern? Hingga lahirnya fiat money. Jadi, pasca Perang Dunia II, dunia membutuhkan sistem keuangan baru. Hasilnya adalah Konferensi Bretton Woods tahun 1944. Sistem ini menetapkan, di antaranya, dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan dunia. Lalu, dolar dapat ditukar dengan emas, setara 35 US dollar per ons saat itu. Kemudian, mata uang lain dipatok ke dolar. Ini menciptakan stabilitas, tapi juga tekanan besar kepada Amerika Serikat. Masalah muncul tahun 1960-an. Amerika Serikat mencetak terlalu banyak dolar untuk membiayai perang Vietnam dan program sosial Great Society, sementara cadangan emasnya terbatas. Pada Agustus 1971, Presiden Nixon mengumumkan penutupan jendela emas. Dolar tidak lagi bisa ditukar dengan emas. Inilah kelahiran uang fiat modern. Uang yang kita pegang sampai hari ini. Uang yang nilainya berdasarkan kepercayaan dan hukum, bukan jaminan komoditas. Revolusi ini memiliki implikasi besar. Lalu bank sentral bisa mencetak uang lebih fleksibel, kemudian pemerintah bisa berhutang lebih mudah karena tidak dibatasi cadangan emas. Dan inflasi menjadi resiko permanen. Tapi, revolusi sebenarnya terjadi di pasar. Lalu muncul pertanyaan di kepala kita, bagaimana hutang menjadi komoditas? Well, disinilah cerita menjadi sangat menarik. Hutang tidak lagi sekedar kewajiban, tetapi telah menjadi aset investasi. Setiap obligasi pemerintah adalah janji pembayaran dengan bunga. Produk keuangan yang bisa dibeli, dijual, dan diperdagangkan. Mari lihat dan pertimbangkan ekosistem global saat ini. Dana pensiun butuh investasi aman dengan pendapatan tetap untuk membayar pensiunan. Mereka membeli obligasi pemerintah. Perusahaan asuransi butuh aset liquid untuk klaim. Mereka membeli obligasi. Bank sentral asing seperti China, Jepang, bahkan Arab Saudi butuh menyimpan cadangan devisa mereka. Mereka membeli treasury Amerika Serikat. Bank komersial butuh aset jaminan untuk transaksi. Mereka memegang obligasi pemerintah. Hasilnya adalah paradoks global. Seperti diantaranya, Amerika Serikat adalah negara berhutang terbesar di dunia. Setidaknya, hingga saat ini kurang lebih sekitar 38,5 triliun US dollar. Tapi, Treasury Amerika Serikat adalah aset paling aman dan liquid di dunia. Lebih dari 60% Treasury Amerika Serikat dimiliki oleh investor domestik, seperti warga Amerika Serikat, dana pensiunan Amerika Serikat, dan Bank Amerika Serikat. Lalu, bunga yang dibayarkan pemerintah Amerika Serikat kembali ke warga Amerika Serikat sendiri. Sistem ini bekerja selama kepercayaan atau confidence terjaga. Tapi seperti yang kita lihat tahun 2011 dan tahun 2013, ketika Kongres Amerika Serikat diperdebatkan, debt ceiling atau batas hutang, pasar global bisa panik. Studi kasus sempurna adalah krisis hutang Yunani. Yunani bergabung dengan Eurozone tahun 2001, mendapatkan suku bunga rendah seperti Jerman. Mereka meminjam besar-besaran, tapi tidak untuk investasi produktif. Ketika krisis finansial di tahun 2008 terjadi, defisit mereka terbongkar, karena Yunani tidak mengontrol mata uangnya sendiri. Euro dikendalikan ECB. Mereka tidak bisa mencetak uang. Hasilnya, depresi ekonomi, pengangguran 25%, dan bailout dengan syarat keras dari Troika, di antaranya IMF, ECB, dan Komisi Eropa. Ini menunjukkan aturan utama. Negara dengan hutang dalam mata uang asing jauh lebih rentan. Mari kita lihat data terbaru. Hutang global menyentuh di angka 346 triliun US dollar, atau setara 5,8 kuintiliun rupiah, atau setara 5,8 juta triliun rupiah pada kuartal 3 2025 dari Institute of International Finance. Rasio hutang atau PDB global menyentuh di 336%, naik dari 280% sebelum pandemi. Negara dengan rasio tertinggi diantaranya ada Jepang di 262%, Yunani 166%, Italia 144%, dan Amerika Serikat di 123%. Pemegang hutang Amerika Serikat terbesar diantaranya
publik domestik sebesar 74%, pemerintah Amerika Serikat sendiri sebesar 22%, dan asing hanya 4%. Nggak berhenti di situ aja. Kemudian, tantangan baru muncul. Pertama, era suku bunga tinggi. Setelah dekade near zero rates, bunga naik, membuat pembayaran bunga hutang membebani anggaran. Kedua, penuaan populasi. Lebih sedikit pekerja membayar pajak, lebih banyak pensiunan butuh manfaat. Ketiga, transisi hijau. Butuh investasi besar untuk energi terbarukan. Dan yang keempat, fragmentasi geopolitik, sanksi, decoupling, mengurangi koordinasi global. Ada 3 teori utama tentang masa depan. Teori 1, ini berkelanjutan selamanya. Selama hutang dalam mata uang sendiri dan ada kapasitas produktif yang menganggur, pemerintah bisa terus meminjam. Batasnya bukan angka, tapi inflasi. Teori 2, koreksi besar akan datang. Sejarawan ekonomi seperti Ray Dalio menunjukkan siklus 50-75 tahun. Mata uang cadangan dunia naik, lalu jatuh. Dolar Amerika Serikat mungkin mengalami nasib seperti pound sterling sebelumnya. Teori 3, transformasi sistem. Blockchain, central bank digital currency, dan teknologi baru mungkin mengubah fundamental sistem hutang pinjaman. Jadi, mengapa hampir semua negara terlilit hutang? Karena hutang adalah ekspresi kepercayaan terhadap masa depan. Ketika Venesia abad ke-12 menerbitkan Prestiti, warga mempertaruhkan kekayaan mereka pada masa depan republik. Ketika Amerika Serikat menerbitkan War Bonds tahun 1940-an, warga mendanai kemenangan demi dunia yang mereka yakini akan lebih baik. Hutang negara, dalam esensinya, adalah cara sebuah peradaban memindahkan sumber daya dari sekarang ke masa depan, seperti membangun infrastruktur, mendanai penelitian, atau menyelamatkan generasi selama krisis. Masalahnya bukan pada hutang itu sendiri, tapi pada untuk apa digunakan, siapa yang menanggung manfaat dan bebannya, bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya. Sistem ini rapuh, namun resilient. Ia telah selamat dari perang, depresi, dan krisis. Tantangan kita sekarang adalah memastikan ia berfungsi untuk kepentingan banyak orang, bukan hanya segelintir elit. Mungkin pertanyaan terakhir bukan bagaimana menghilangkan hutang, tetapi bagaimana mendesain ulang sistem keuangan global yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan untuk abad ke-21. Jika kamu mencapai bagian ini, kamu sekarang memahami salah satu sistem paling kompleks namun fundamental yang menggerakkan dunia kita. Tapi ini baru permulaan. Ekonomi global adalah teka-teki dengan banyak bagian yang saling terhubung. Pertanyaan untuk kamu, 1. Apakah sistem hutang global saat ini berkelanjutan dalam jangka panjang? 2. Haruskah ada batasan konstitusional pada hutang pemerintah? 3. Bagaimana negara berkembang bisa menghindari jebakan hutang? Bagikan pemikiran kamu di komentar. Diskusi yang cerdas dimulai dari pertanyaan yang tepat. Well, sampai ketemu di episode selanjutnya bersama Anatomi Dunia.